Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pendalaman materi mengenai komposisi penduduk, itu lanjutannya. Jadi bahasan kita pagi hari ini memperdalam komposisi penduduk, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Perhatikan anak sekalian, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3. Jadi anak sekalian, umur penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu umur 0 sampai 14 tahun dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Umur 15 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tak produktif atau usia jompo. Sesuai dengan pengelompokan umur di atas, maka struktur susunan penduduk negara-negara di dunia dibagi 3. Berdasarkan pengelompokan 3 di atas, maka struktur susunan penduduk negara-negara di dunia dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama, struktur penduduk muda. Bila suatu negara atau wilayah sebagian besar penduduknya usianya muda, itu 0 sampai 14 tahun yang banyak itu. Yang kedua, struktur penduduk dewasa. Bila suatu negara sebagian besar penduduk berusia dewasa, 15 sampai 64 tahun. Kemudian struktur penduduk tua. Bila suatu negara sebagian besar penduduknya tua, terdiri dari penduduk berusia tua atau usia di atas 65 tahun. Itu pengelompokannya. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya, jadi anak sekalian, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Ya, ini yang pertama namanya piramida, menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan usia dewasa. Ini berbentuk limas atau kerucut, ya. Di usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk lebih bertambah lagi, lebih banyak. Jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan. Ini bentuknya limas atau kerucut. Yang kedua, piramida penduduk stasioner atau tetap berbentuk granat. Ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa. Hal ini berarti penduduk dalam keadaan stasioner, sehingga pertambahan penduduknya tetap di waktu yang akan datang. Ya, ini biasanya nih yang punya negara maju seperti ini. Nah, yang terakhir, piramida penduduk tua berbentuk batu nisan. Piramida berbentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila dibandingkan dengan usia dewasa. Di waktu yang akan datang, jumlah penduduknya mengalami penurunan karena tingkat kelahirannya yang rendah, kematiannya yang tinggi. Ini biasanya negara-negara yang sering perang. Ya, ini itu piramida penduduk. Ya, kamu perhatikan, Bapak nggak bacain semua. Ini contoh. Suatu daerah terdapat penduduk laki-laki berjumlah 185.000, sedangkan perempuan berjumlah 97.000. Nah, ini mengakibatkan ya seks rasionya tidak seimbang. Kebanyakan perempuannya. Ini jenis kelaminnya misalkan perempuan, ini contoh. Ya. Terus
Selain perhitungan perbandingan di atas, ada satu hal yang perlu Anda ketahui lagi, namanya rasio ketergantungan. Ya, ini apabila usia penduduk mudanya itu lebih banyak dari usia dewasa atau usia produktif, maka orang dewasa yang produktif itu menanggung beban sangat besar. Ya, ini sangat berbahaya. Bisa tidak seimbang ini. Ya, perhatikan. Ya, ini kamu perhatikan semua. Pekerjaan, kemudian penduduk pendidikan, penduduk menurut pendidikan ini komposisinya, perhatikan. Kemudian penduduk menurut agama, ya ada yang ketinggalan, Konghucunya belum. 6 agama yang diakui Indonesia, terakhir Konghucu. Tempat tinggal antara desa dan kota, karena kita pertanian, agraris, banyakkan di desa, ya. Kemudian jumlah komposisi penduduk meliputi jumlah penduduk menurut keseluruhan pertimbangan kekuatan dan pedesaan, ya ini. Kemudian untuk mengetahui jumlah penduduk juga komposisinya ada 3 cara. Lewat sensus ada 2 macam, ada Euro, ada de facto, kemudian registrasi dan survei. Ini untuk mengetahui jumlah penduduk dan juga komposisi penduduk. Langsung ke sini dulu. Terakhir kamu kerjakan tugas, ya. Tugasnya ini tugas yang harus kamu kerjakan di materi ini. Bapak ngejelasin semua. Ini tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, tugasnya ini. Jelaskan jenis piramida penduduk. Jadi 3. 2. Jelaskan 3 langkah cara untuk mengetahui jumlah dan komposisi penduduk. Ini tugasnya. Anak sekalian, sampai sini dulu perjumpaan kita mengenai pendalaman tentang komposisi penduduk. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.